Pemerintah akan menambah stok cadangan beras di gudang Bulog mendekati 3 juta ton di tahun 2024. Pemerintah menilai dengan stok yang lebih banyak tersebut sangat mumpuni bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai kondisi krisis apapun, termasuk ancaman perubahan iklim. Pemerintah akan menambah stok cadangan beras di gudang Bulog mendekati 3 juta ton. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, instruksi tersebut datang dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Kepala Negara ingin agar stok cadangan beras pemerintah atau CBP bukan lagi 1 juta ton tapi ditingkatkan hampir 3 juta ton. Dengan stok yang lebih banyak itu dianggap mumpuni bagi Indonesia untuk menghadapi beberapa kondisi krisis apapun, termasuk ancaman perubahan iklim. Bappenas menambahkan bahwa penanaman padi juga perlu ditingkatkan menjadi 1,5 hingga 2 juta hektar. Rekomendasi tersebut lebih tinggi dari yang disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahwa penanaman padi minimal 1 juta hektar agar bisa panen bulanan sebanyak 2,5 juta ton. Bappenas mengklaim rekomendasi luas areal tanam padi sekitar 1,5 hingga 2 juta hektar dapat membuat Indonesia swasembada beras. Kebutuhan akan dipenuhi seluruhnya dari dalam negeri. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pemerintah minta cadangan beras ditambah menjadi 3 juta ton. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Dwi Andreas. Beliau adalah pengamat pangan dari PB University. Selamat pagi Prof Dwi. Halo. Ya, sepertinya masih di mute Prof. Oh iya, ya. Baik, selamat pagi Prof Dwi. Apa kabar? Pagi Mas, baik Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita cermati lagi-lagi kita bicara mengenai komoditas pangan begitu, di mana tadi sudah dijelaskan secara mendalam bagaimana stok cadangan pangan nasional. Kalau kita akan review terlebih dahulu dari kacamata Prof Dwi begitu ya, di penghujung akhir tahun 2023 ini kondisinya seperti apa? Iya, kalau dari sisi cadangan sih memadai ya. Saya barusan dapat data dari Bulog kan, cadangan per 8 Desember kemarin itu 1,47 juta ton cadangan yang dipegang oleh pemerintah kan. Sehingga itu sudah jauh melampaui ekspektasi kita yang 1,2 juta ton di akhir tahun. Dan itu cadangan akan masih terus bertambah karena beras impor ini kan perlahan-lahan juga masuk. Jadi perkiraan saya itu cadangan di akhir tahun ini itu mungkin akan mendekati hampir 2 juta ton cadangan. Dan itu kemudian menjadi stok awal tahun yang dipegang oleh pemerintah di tahun 2024. Jadi kalau dari sisi cadangan beras kita mencukupi. Lalu yang kedua bagaimana terkait dengan stok. Stok awal tahun 2023 kemarin, stok awal tahun itu ada 4 juta ton. Stok awal tahun ini stok nasional ya, bukan yang dipegang oleh pemerintah. Nah, kalau lalu kemudian karena pemerintah rajin impor tahun ini kan, sehingga akan ada penambahan sekitar 1,6 juta ton yang menjadi stok awal tahun depan. Walaupun kemudian ada rencana menambahkan lagi kan, jadi stok awal tahun depan minimal itu ada sekitar 5,6 juta ton kira-kira. Dan itu juga sudah amat mencukupi. Jadi itu sehingga sebenarnya sudah tidak perlu lagi cadangan kita ini ditambah-tambah lagi dari impor terutama. Kasihan sedulur tani kita. Jadi itu, jadi dari stok nasional sangat aman saat ini. Baik Prof, tadi Anda katakan minimal 5,6 juta ton begitu di tahun 2024 mendatang dengan ada tambahan sekitar 1,6 juta ton. Berarti kalau pemerintah tadi sudah disampaikan begitu Bulog akan menambah menjadi 3 juta ton sebenarnya sudah terlampaui kah atau bagaimana? Nah, sangat berlebihan Mas, amat sangat berlebihan. Jadi kalau kita melihat, saya hanya melihat dari apa yang sudah diputuskan pemerintah saja ya. Jadi pemerintah di akhir tahun lalu 2022 itu kan memutuskan impor 0,5 juta ton.
Dari 0,5 juta ton tersebut, kemudian yang masuk di tahun 2023 kira-kira sekitar 0,3 juta ton. Lalu di tahun 2023 diputuskan impor 2 juta ton, sehingga total menjadi 2,3 juta ton. Lalu beberapa bulan yang lalu kan pemerintah memutuskan lagi mengimpor 1,5 juta ton. Nah, 1,5 juta ton diperkirakan akan masuk ke Indonesia itu 1 juta ton. Jadi untuk impor 2023 sudah 3,3 juta ton. Bisa dibayangkan impor terbesar selama paling tidak ya 10 tahun terakhir ini kan. Sampai 3, bahkan bukan 10 tahun terakhir ini, 25 tahun terakhir, mohon maaf, karena impor terbesar kita itu tahun 98, 6,4 juta ton. Jadi ini selama 25 tahun terakhir ini, impor saat ini terbesar, 3,3 juta ton. Nah, sehingga karena ada tambahan 1 juta ton tadi, maka akan ada kelebihan stok, itu sekitar 2,6 juta ton, kelebihan stok. Karena ada tambahan impor yang 1,5 juta ton yang diperkirakan akan masuk 1 juta ton. Ya, kalau ini terrealisir seluruhnya ya. Sehingga kalau itu kita hitung sebagai stok awal tahun nantinya, stok awal tahun 2023 4 juta ton, stok awal tahun 2024 yang kalau tidak ada tambahan 1 juta ton tersebut sekitar 5,6 juta ton. Nah, kalau ada tambahan sudah 6,6 juta ton. Ini amat sangat besar kan? Oke. Nah, lantas kenapa ada ketidaksesuaian dari data yang disampaikan begitu bahwa harus ada penambahan sampai dengan 3 juta ton, sementara Prof. Dwi tadi sudah menyampaikan 5,6 juta ton, bahkan bisa ada potensi di atas 6 juta ton di tahun depan begitu, Prof. Nah, ini pemerintah kalau kita lihat ya dalam memutuskan impor beras. Kita lihat impor beras di akhir tahun 2022. Bagaimana bisa impor beras diputuskan di akhir tahun? Digunakan untuk apa? Untuk menjawab persoalan akhir tahun. Karena kan akhir tahun harga beras naik terus. Kan itu tidak betul kan dari sisi keputusan. Lalu kemudian di bulan Maret 2023 diputuskan lagi impor 2 juta ton. Tanpa ada perhitungan sebenarnya. Tanpa ada reason yang memadai. Reasonnya apa? Asumsinya apa? Asumsi karena Indonesia terlanda El Nino, iklim kemarau kering yang berkepanjangan kan. Tapi asumsi itu kan juga tidak terbukti, Mas. Karena turunnya produksi hanya 0,65 juta ton loh, setara beras loh tahun 2023. Jauh dari ekspektasi pemerintah, asumsi pemerintah. Sehingga seolah-olah tanpa ada perhitungan sama sekali, tidak ada waktunya juga tidak tepat, jumlahnya juga tidak tepat. Lalu sekarang mau impor lagi, mau menambah sampai 3 juta ton, bagaimana logikanya kan itu? Oke. Nah, dengan kondisi seperti ini, kalau kita lihat komposisinya, apakah serapannya lebih banyak dari beras domestik begitu atau tidak? Tapi tahan dulu jawabannya, Prof. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati total stok beras ini per 5 Desember 2023 itu berapa sih? Kalau kita lihat dari sisi cadangan beras pemerintah daerah provinsi itu tercatat 6.735 ton. Kemudian ID Food ada 2.260 ton dan Bulog sendiri 1,5 juta ton. Ini berarti beras yang dimiliki oleh pemerintah. Nanti kita akan tanyakan lebih lanjut lagi kepada Prof. Dwi dengan data yang tadi sudah disampaikan 5,6 juta ton itu apakah dari seluruh yang ada di Indonesia, dalam artian ada di petani, masyarakat dan lain-lain. Berikutnya kita akan cermati dari volume produksi padi Indonesia. Ton dari gabah kering giling ya, GKG. Itu dari tahun 2017 sampai dengan 2022, tahun 2017 tercatat 51,1 juta ton gabah kering giling untuk volume produksi padi Indonesia. Kemudian trennya dari tahun 2018 sampai dengan 2022 itu ya cenderung sama begitu ya, di 54, sekian juta ton gabah kering giling. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Prof. Dwi Andreas, pengamat pangan IPB University. Ya, Prof. Dwi, ini menarik kalau kita cermati dengan total stok beras tadi yang disampaikan begitu. Berarti ini yang berada di tangan pemerintah. Sementara yang Prof. sampaikan tadi 5,6 juta itu source-nya atau sumbernya itu dari masyarakat di tingkat petani atau bagaimana nih, Prof? Iya, jadi gitu. Harus dibedakan antara cadangan beras yang dipegang oleh pemerintah dan cadangan beras yang dipegang oleh pemerintah ini kan ada di Bulog ya.
Nah, di Bulog bisa di divre di di Bulog kan di daerah-daerah, ada yang di pusat dan itu totalnya ini data terakhir kalau tadi yang disampaikan rilis bulan 5 Desember ya, yang ini Iya. rilis 8 Desember barusan saja itu 1,473. Jadi itu cadangan beras yang dipegang oleh pemerintah dan itu jauh melebihi dari ekspektasi yang mencukupi itu di akhir tahun pemerintah cukup memegang sekitar 1,2 juta ton kan. Jadi itu. Nah, lalu bagaimana terkait nanti yang akan dipegang oleh pemerintah? Tadi sudah saya sampaikan, pemerintah tahun ini total impor itu 3,3 juta ton kan, itu total impor. Nah, kalau dihitung karena kalau yang impor tersebut masuk semua di luar yang 500.000 ya, karena kan yang beberapa bulan terakhir pemerintah kan memutuskan 1,5 juta ton lagi kan impor, lalu kemudian masuk diperkirakan sekitar 1 juta ton. Nah, kalau itu kita hitung semua maka tidak hanya 5,6 juta ton tapi sebesar berapa? 6,7 juta ton sebagai stok akhir tahun 2023 dan menjadi stok awal tahun 2024. Ini amat sangat besar dengan stok sedemikian itu. Lalu di mana stok tersebut? Nah, kalau kita melihat hasil kajian BPS dan Badan Pangan Nasional di tahun 2023 di akhir tahun 2022 di Desember itu yang dipegang petani itu 47% kan dari kemudian yang dipegang konsumen itu ada 11%, yang dipegang perum Bulog itu hanya sekitar 5%. Ya sekarang sudah barang tentu jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu kan, karena besar yang stok yang dipegang Bulog. Lalu yang dipegang pedagang itu 12%, dan yang dipegang penggilingan itu sekitar 17%. Jadi itu distribusi stok beras nasional, Mas. Dan itu tidak akan banyak berubah. Jadi stok beras masih kalau sekarang mungkin yang dipegang petani relatif kecil ya, akan menurun tidak sampai 47% saya kira, mungkin sekitar 40-an% yang dipegang petani. Dan itu kemudian menjadi stok awal tahun 2024. Yang tadi saya sampaikan, kalau memang beras impor ini masuk semua, maka stok awal tahun 2004 tidak 5,6 juta ton, tapi sekitar 6,7 juta ton. Dan ini amat sangat besar. Baik, Prof. Nah, dengan komposisi tadi, sebenarnya kalau misalnya pemerintah untuk memenuhi cadangan beras yang dimiliki oleh Bulog, dalam artian pemerintah sendiri, apakah memang ini untuk mengantisipasi begitu tahun 2024 mendatang? Menurut Anda ini satu kebijakan yang sudah tepatkah atau bagaimana? Ya, kalau dari sisi kebijakan impor ini tidak tepat lah. Kenapa tidak tepat? Karena kebijakan tidak didasarkan pada data, tapi didasarkan pada asumsi. Asumsi apa yang dipakai? Asumsi katakanlah bagaimana kalau El Nino ini berlanjut misalnya kan. Lalu El Nino yang 2023 kan semuanya takut pada El Nino. Tapi kenyataannya turunnya produksi ini kan kecil. Tidak sebagaimana yang sering dikemukakan. Turunnya produksi hanya berapa, Mas? Hanya 0,65 juta ton. Impornya totalnya 3,3 juta ton. Bagaimana logikanya kan? Ngitungnya kan? Jadi memang tanpa perhitungan. Nah, kalau pemerintah ingin bertindak tepat dan benar dalam menghitung ini semua, nanti di hold dulu keputusan-keputusan impor yang ada sekarang ini, lalu nanti tunggu di Agustus, Mas. Di Agustus tahun 2024. Karena apa? Di Agustus tahun 2024 kita sudah memiliki data yang relatif baik. Yang pertama data apa? Data produksi. Kita tahu produksi di tahun yang bersangkutan yang sedang berjalan. Kan lalu yang kedua, data yang penting juga data stok nasional yang selalu saya usulkan supaya tiap 3 bulan pemerintah melakukan survei stok beras nasional. Nah, berdasarkan dua data tersebut, kalau katakanlah produksi tahun yang berjalan itu kurang, ya petani juga legowo kok. Petani juga tidak akan masalah kalau pemerintah memutuskan impor beras. Kalau memang data produksi kurang dibanding dengan konsumsinya kan. Tapi itu diputuskannya jangan sekarang, di bulan Agustus. Kalau di bulan Agustus, kontrak-kontrak dilakukan di bulan September, nanti beras impor mulai masuk akan Oktober. Kan kita masalah harga beras kan mulai Oktober, mulai September, Oktober itu. Bukan sekarang-sekarang ini kan. Apalagi sekarang ini sebentar lagi masuk panen raya. Sehingga kalau stok pemerintah sedemikian besar, kasihan, kasihan sedulur tani kita. Yang nanti akan menderita karena apa? Harga gabah pasti jatuh.
gitu. Oke. Sehingga kita bersama untuk meningkatkan produksi tidak akan tercapai. Iya. Kalau karakter kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah seperti sekarang ini. Oke, meskipun ini akan dilakukan di tahun depan begitu, Prof? Loh, iya gini Mas, kan sudah diputuskan juga kan, tahun depan kan diputuskan 2 juta ton sudah. Betul. Bisa dibayangkan ya, keputusan impor untuk tahun depan diputuskan sekarang. Logikanya dari mana, hitungannya dari mana? Iya. Ini pertanyaannya. Apakah hitungannya berdasarkan ketakutan saja? Kan nggak bisa. Oke. Ketakutan itu didasarkan sebagai untuk memutuskan sebuah kebijakan. Jadi ini persoalan besarnya. Sehingga usul saya hold seluruh keputusan impor. Lalu kemudian nanti di bulan Agustus dihitung lagi setelah data produksi, prognosis sudah barang tentu ya, prognosis produksi tahun 2024 sudah ketahuan. Oke. Kalau ketahuan ya tinggal gampang kan, oh kurangnya 1 juta ton, oh ini ternyata lebih, oh ya sudah nggak perlu impor kan gitu. Karena perkiraan saya Mas, tahun depan ini produksi akan meningkat karena iklim kembali ke normal. Oke. Berapa kebutuhan produksi? Itu perkiraan saya 3-5%. Berarti akan ada tambahan untuk tahun depan dari produksi dalam negeri, itu ada sekitar kelebihan sekitar di atas 1 juta ton sudah dibanding tahun sebelumnya sudah barang tentu. Oke, menarik ini. Ya. Prof, kita tahu Kementerian Pertanian memproyeksikan produksi beras di tahun depan itu hanya mencapai sekitar 32 juta ton, sedangkan tingkat konsumsinya sekitar 30 juta ton. Nah, ini kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Prof. Kita akan jeda kembali sebentar ya, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Profesor Dwi Andreas, pengamat pangan dari PB University. Menarik Prof, ini kita akan cermati begitu di mana Kementerian Pertanian menyebutkan masa tanam padi minimal paling tidak untuk 1 juta hektar. Sehingga dalam sebulan bisa dipanen lebih dari 2,5 juta ton dan itu adalah untuk kebutuhan nasional. Tanggapan Anda bagaimana? Apakah memang sesuai dengan produktivitas padi kita begitu secara nasional atau bagaimana saat ini? Iya, terkait dengan pernyataan Pak Menteri, memang kebutuhan kita ya kira-kira luas panen per bulannya 1 juta hektar. Kira-kira ya, bagaimana logika sederhananya, produktivitas padi kita itu sekitar 5,1 sampai 5,3 ton gabah kering giling per hektar. Sehingga kalau 1 juta hektar per bulan kita akan menghasilkan 5,1 sampai 5,3 juta ton gabah kering giling. Kalau dikonversi ke beras ya sudahlah dihitung aja setengahnya kan. Sehingga ya betul, jadi perhitungannya ya 2,5 juta ton beras akan dihasilkan dari sekitar 1 juta hektar lahan sawah kita. Nah sudah barang tentu semua juga tahu, Menteri juga pasti tahu juga bahwa produksi beras kita kan sangat fluktuatif. Dalam arti akan tinggi, mulai Februari sudah akan mulai panen kan, mulai panen yang relatif agak besar. Lalu kemudian Maret biasanya mencapai puncaknya, Maret April, lalu kemudian turun terus. Lalu nanti panen kedua nanti di bulan Juli, itu tapi sedikit kecil peningkatannya. Lalu panen ketiga biasanya di bulan Oktober. Jadi itu Mas, ada 3 puncak panen kita, tapi yang tertinggi dan terbesar adalah di bulan Maret. Nah, bagaimana untuk tahun 2024? Perkiraan saya panen kita akan bergeser. Bergesernya berapa? Sekitar 2-3 minggu. Jadi panen raya kita. Sehingga akan bergeser di akhir Maret sampai awal April. Di sana pergeserannya. Dan di situ nanti akan terjadi puncak yang relatif tinggi. Nah, lalu bagaimana kalau perkiraan saya produksi beras nasional kita tahun 2024 itu kira-kira perkiraan saya akan terjadi kenaikan produksi karena apa, iklimnya sudah kembali normal ya, dari El Nino yang tahun lalu sekarang kembali normal, itu akan terjadi kenaikan produksi sekitar 3-5%. Atau bagaimana kalau dikonversi ke beras berapa kira-kira? Jadi produksi tahun 2024 perkiraan saya itu sekitar 31,8 sampai 32,4 juta ton beras. Ya tidak meleset-meleset lah apa yang dihitung Kementerian Pertanian yang sekitar 32 juta ton. Jadi itu dan itu sudah sangat mencukupi karena konsumsi kita kan sekitar 30 juta ton kira-kira. Baik, beras. Berarti dengan kondisi seperti ini bagaimana dengan serapannya nih sekarang kalau kita lihat dari sisi padi para petani di tanah air? Nah ini masalahnya kan.
ketika pemerintah begitu menggebu-gebu impor, ini akan menjadi masalah besar nantinya. Masalah besar apa? Di serapan. Oke. Karena kalau gudang-gudang Bulog ini penuh dengan beras impor, lalu dari mana kalau mau beras Bulog disuruh nyerap petani? Padahal fungsi utama Bulog itu ada dua. Yang pertama memang menjaga stabilitas stok beras nasional, dan sudah barang tentu efeknya ke harga beras kan. Lalu yang kedua, yang fungsi yang sementara ini kurang begitu baik dilaksanakan Bulog, membantu sedulur tani, membantu petani kecil kita, sehingga ketika panen raya, ketika harga gabah ini drop, lalu pemerintah menyerah besar-besaran di saat panen raya. Nah, ketika impor terus-menerus seperti sekarang ini, stok Bulog penuh, di April Bulog nggak memiliki kapasitas sama sekali karena gudangnya penuh. Kan tidak memiliki kapasitas untuk nyerap beras dari petani, lalu akhirnya ya petani dibiarkan sesuai dengan pergerakan harga pasar. Ketika stok Bulog sangat tinggi, saya pastikan harga di tingkat usaha tani akan terjerembab jatuh di bawah biaya produksi. Ini yang pasti terjadi kalau apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah terkait impor ini tidak di hold dulu, tidak ditunda dulu. Itu, dan beras impor dibiarkan aja masuk terus ke Indonesia. Ini akan menyengsarakan sedulur tani yang amat sangat penting. Harus diingat loh, kita bicara di 28,4 ini hasil sensus pertanian rumah tangga tani loh Mas. 28,4 itu setara dengan 113 juta jiwa. Jadi perhatikanlah saat ini untuk sedulur-sedulur tani kita, supaya mereka juga menikmati harga yang baik, sehingga bergairah lagi untuk nanam padi. Jadi itu. Nah, strategi yang perlu diterapkan bagaimana kalau kita bisa memenuhi kebutuhan konsumsi bahan pangan khususnya padi begitu secara nasional, di satu sisi kita juga masih bisa mengandalkan produksi dalam negeri. Iya Mas Pras, yang paling penting memang pemerintah itu kan dalam kebijakan nasionalnya, kebijakan terkait pangan, itu kan terlalu berat-berat sebelah ke konsumen ya. Jadi ketika harga beras naik, pemerintah ribut besar, lalu kemudian diatasi dengan apa? Dengan impor. Kalau kita melihat data ya, ini data dari kami ya, itu kenaikan harga beras sampai bulan November kemarin dari Juni 2022 sampai November kemarin itu 24%. Kenaikannya loh Mas selama 16 bulan tersebut. Nggak tinggi-tinggi amat sebenarnya. Tapi itu dinikmati dengan sangat baik oleh petani kecil. Ketika harga beras di tingkat konsumen naik 24%, harga gabah kering panen di tingkat petani naik berapa Mas? 78,8% Mas. Jadi kenaikan harga beras di tingkat konsumen itu ditransmisi dengan sangat baik ke tingkat produsen. Untuk ini mumpung dari IDX Channel ini untuk teman-teman, untuk masyarakat, tolonglah jangan terlalu risau dengan harga beras yang naik. Karena apa? Harga beras tersebut amat sangat membantu petani, amat sangat menolong petani kita saat ini. Karena harga gabah saat ini baru harga gabah itu di atas biaya produksi. Biaya produksinya berapa Mas? 5.667 per kilogram harga gabah. Dan sekarang ini harga gabah sudah di atas 7.000. Sehingga banyak membantu petani. Jangan terlalu mengeluh dengan kenaikan harga beras ini. Semua itu sangat membantu petani saat ini. Itu ya. Jadi itu, nah kalau kebijakan pemerintah seperti itu lalu diatasi dengan impor, yang kasihan petani lah. Petani sedang senang-senangnya, sedang happy-happynya, menikmati harga gabah, lalu tiba-tiba dijatuhkan lagi oleh keputusan impor yang sama sekali nggak ada perhitungan. Hanya berdasarkan asumsi. Kalau perhitungan seperti tadi saya sampaikan, putuskan di bulan Agustus. Setelah ada dua data penting, ada data produksi dan data stok, itu Mas. Oke. Berarti memang ini kita tunggu saja nanti win-win solution yang bisa didapatkan. Di satu sisi kita bisa menyerap hasil produksi padi dari petani nasional begitu dengan harga yang memang bisa membuat everybody happy begitu ya, di masyarakat tidak naik terlalu tinggi tapi dirasakan manfaatnya oleh petani. Tapi di satu sisi pemerintah juga bisa melakukan sistem ya rem gas lagi nih terkait dengan importasi beras di tahun 2024 mendatang. Baik, Prof Dwi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini, Prof. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Prof Dwi. Salam sehat Mas Pras, salam sehat juga untuk pemirsa. Makasih.